Bisa dilihat bersama-sama di sini, ikan sangat lincah, nafsu makan ikan sangat tinggi. Ini adalah indikator bahwa air sehat sehingga ikan pun ikut sehat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Tidak terasa, sudah 6 minggu lamanya semenjak saya pertama kali melakukan tebar bibit ikan nila merah monoseks di kolam ini. Banyak sekali teman-teman yang bertanya dan membandingkan, apakah pertumbuhan ikan nila merah di sistem RAS jauh lebih cepat dibanding ikan nila merah yang dipelihara di sistem bioflok? Di video kali ini, saya akan melakukan perbandingan dengan melakukan timbang bobot. Sebelum itu, mari kita beri makan ikan-ikan ini dulu. Bisa dilihat bersama-sama di sini, ikan sangat lincah, nafsu makan ikan sangat tinggi. Ini adalah indikator bahwa air sehat sehingga ikan pun ikut sehat. Di minggu ke-6 ini, total pakan per hari yang saya berikan sudah berada di kisaran 1,5 hingga 2 kg per hari. Dan tentunya, setiap kali pemberian pakan, sebelumnya selalu saya lakukan pembibisan, guna menunjang penyerapan kandungan gizi dan protein untuk pelet agar mudah lebih dicerna oleh ikan. Di sini saya juga melakukan pola pemberian makan. Pada pagi hari, saya melakukan pemberian pakan dengan melakukan pembibisan menggunakan probiotik. Dan di siang dan sore hari, saya melakukan pembibisan dengan menggunakan multivitamin. Jadi ikan-ikan ini saya sudah kurangi pola makannya, yaitu cukup sehari 2 kali. Pagi sekitar jam 8, dan siang atau sore sekitar jam 2. Dan setelah saya lihat, dengan pemberian pakan sehari 2 kali, dengan total pakan mencapai 1,5 hingga 2 kg sehari, saat ini masih dibilang cukup. Dan tentunya ini juga ikut menjaga kualitas air secara berkala. Karena kita tidak mau, begitu kita melihat ikan kita terus merasa lapar, kita selalu memberikan pakan lagi dan lagi, tapi kemudian kita tidak bisa melihatnya secara sering, lalu tiba-tiba timbul amoniak yang sangat tinggi, atau biasa disebut dengan bom amoniak. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan ikan kita. Hasil perbandingan berat ikan antara yang dipelihara di sistem RAS dengan yang dipelihara di sistem bioflok di video kali ini, jangan langsung ditelan begitu saja, karena ini adalah hasil dari yang saya lakukan sendiri. Mungkin ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ini semua. Tujuan dari video ini adalah tidak lebih dari sekedar sharing informasi, bukan membandingkan mana yang lebih baik antara sistem RAS dan sistem bioflok, karena setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, sekarang kita akan mulai. Saya akan menangkap ikan-ikan yang ada di kolam bioflok terlebih dahulu. Jadi sebelumnya mohon maklum jika video ini banyak yang saya potong, karena ternyata sangat sulit ya ketika saya harus merekam dengan satu tangan dan di tangan yang lain saya harus mengambil ikan dengan kondisi air yang tidak bisa dilihat jelas seperti ini. Jadi memang sebetulnya saya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengambil ikan ini. Dan saya putuskan hanya mengambil 3 saja untuk diambil secara acak. Dari ketiga ekor ikan ini, saya akan timbang berapa total bobotnya. Dari situ kita akan tahu
berat rata-rata dari setiap ekor. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama untuk melakukan pengambilan acak 3 ekor ikan yang ada di sistem RAS, lalu kita juga akan timbang dan akan kita bandingkan. Bisa dilihat di sini, berat total ketiga ikan ini adalah 185 gram, yang artinya berat rata-rata setiap ekornya adalah sekitar 60 hingga 65 gram. Saya akan kembalikan ikan-ikan ini ke dalam kolam biovlog. Sekarang kita akan mulai mengambil ikan-ikan yang ada di kolam RAS. Bisa dilihat di sini, rata-rata ukurannya sama. Saya akan coba ambil 3 ekor terlebih dahulu. Sangat susah sekali ya, walaupun airnya jernih dan kita bisa melihat ikannya. Tapi untuk menangkap ikan ini sangat sulit. Sehingga saya harus membuang air yang ada di bak ini, agar air berkurang sehingga ikan juga lebih mudah untuk ditangkap. Oke, kita tangkap 1 dan berhasil. Kita akan coba tangkap 2 ekor sisanya. Oke, saya cut karena tadi memakan waktu yang lama juga. Ini saya sudah dapat 3 ekor ikan di sini yang saya ambil dari kolam RAS. Sekarang ketiga ekor ini akan kita timbang. Mohon maaf sebelumnya, ini ikan sedikit terbanting karena sangat sulit memang sambil memegang kamera dan sambil melepas ikan dari jaring. Kita lihat bobotnya, totalnya adalah 310 gram, yang mana artinya rata-rata setiap ekor beratnya 100 hingga 105 gram. Sekarang akan kita kembalikan kembali ke kolam RAS. Bisa dilihat di sini, ukuran di tangan saya sudah lumayan besar ya. Terlihat kecil di video ini, tapi kalau dilihat secara langsung, ikan-ikan ini sudah terlihat lumayan. Dan bisa dilihat di kolam ini, rata-rata ukuran besarnya sama. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini untuk diklik like dan subscribe dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.